Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gebran Tasoid dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 1144028. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan eh, kode pemrograman yang di mana kode pemrograman ini berhubungan dengan materi yang sudah diajarkan yaitu pointer to function. Nah, tugas ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya di mana T09 yang sebelumnya sudah dibahas. Secara khusus, pada tugas ini, Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Nah, di sini diberikan 3 task, di mana task pertama di sini eh, kita disuruh untuk task pertama ada 2 ya bagiannya, di mana yang pertama A itu printing student data in detail, kemudian printing dorm data in detail. Nah, di sini diberikan input dan kemudian outputnya. Nah, kemudian untuk task kedua di sini assigning students into dorms. Kemudian task ketiga di sini moving student into another dorm. Nah, untuk review kodenya, kita langsung beralih ke Discord saja. Nah, di sini kita review terlebih dahulu di bagian dorm.c. Nah, ini merupakan tampilan dari code-nya, di mana di sini include studio.h, include delete.h, include string.h, include dorm.h. Kemudian ada include student h. Nah, di sini untuk dorm.c-nya di mana struct dorm t create dorm char name unsigned chart capacity enum grade t gender. Nah, kemudian struct dorm t d nah string copy di name name nih di capacity di gender gender. Nah, ini untuk jenis kelaminnya. Kemudian dari residence num sama dengan 0 return d. Di sini ada fungsi void print dorm detail struct dorm d struct student integer student count. Nah, di sini ada fungsi printf di mana diberikan %s, %d, dan %d. Nah, di sini adalah nanti format dari mahasiswa yang akan kita buat, di mana ada nama, kapasiti, dan gender. Gender itu ada male dan female. Kemudian ada integer count sama dengan 0, for integer i sama dengan 0, student count i plus plus. Nah, sini ada loop perulangan atau looping. Nah, if student i dorm sama dengan d, count plus plus. Nah, sini print f untuk menghasilkan nanti datanya. Kemudian kita bagi dorm H untuk bagian headernya, di mana sini if dan def dorm H, define dorm H, include gender.h. Di sini format deklarasi untuk student T. Sini struct dorm T, char name 20. Nah, maaf mati. Char name 20, unsigned sort capacity, enum gender T, gender, unsigned sort resident num. Nah, sini untuk membuat fungsi data asramanya, kemudian di sini ada char name, unsigned sort capacity, enum gender T, gender. Nah, fungsi untuk mencetak detail data asramanya, di sini ada fungsi void print dorm detail, struct dorm T, D, dan lainnya. Misalnya endif, tanda program telah selesai. Nah, langsung kita bahas di sini bagian gender.c-nya, di mana di sini ada include gender.h, kemudian fungsi untuk mengubah enum gender ke bentuk string, mana const char gender to text enum gender t gender return gender sama dengan gender male, di mana gendernya itu male atau female. Kemudian ada di sini headernya untuk gender nya if and def gender h, define gender h, enum untuk jenis kelamin, di mana jenis kelaminnya tadi male dan female. Kemudian ada di sini untuk fungsi untuk mengubah enum menjadi string, const char gender to text enum gender t gender. Nah, selanjutnya di sini ada student.c, di mana sini ada include studio.h untuk headernya dan lainnya. Kemudian struct student, create student, di mana studentnya terdiri dari ID, nama, dan tahun, angkatan, dan gendernya. Kemudian ada struct student s, string copy ID, untuk mengcopy dari ID-nya, nama, tahun, dan s gender sama dengan gender. S dorm sama dengan null return
S. Nah, di sini ada fungsi void print student detail struct student T. Di sini ada fungsi print, mana ini adalah formatnya nanti, di mana di persen S ini yang pertama diisi dengan ID, kemudian nama, year, tahunnya, kemudian gender, dan dormnya. Lanjut ke header dari studentnya, di mana sini char ID 12, char name 40, char year 5. Nah, enum gender T, gender, struct dorm T, dorm. Nah, fungsi membuat data mahasiswanya di sini ada create student, di mana student tadi ID, name, dan year, kemudian gender. Nah, kemudian ada mencetak detail data mahasiswa, di mana void print student detail, struct student T. Nah, untuk langsung mencobanya, kita langsung ke bawah saja di bagian dari tak satunya di sini T10.01.c. Nah, langsung saja di sini untuk T1-nya di sini ada include studio.h dan lainnya di sini libs dorm H. Nah, ini artinya kita pakai nanti di bagian dorm dan studentnya itu kode tambahan yang berisi fungsi dan struktur data yang sudah disiapkan. Nah, seperti tadi yang saya bilang itu create student atau create dorm. Nah, di sini lanjut ke baris 10. Nah, di sini untuk integer main, integer R, char R, struct student T, student 100. Nah, sini ini dari sini ke sini ini artinya student dan dorms adalah array untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama. Maksimumnya itu nilainya 100. Kemudian di student count dan dorm count itu untuk membuat menghitung jumlah mahasiswa dan asrama yang ditambahkan. Kemudian di sini comments, di comments 100 ini menyimpan semua perintah yang akan kita masukkan nantinya. Kemudian di integer common count dengan 0 artinya berapa banyak perintah yang kita masukkan. Nah, di input ini 100, di mana ini untuk sementara akan menampung dari satu baris inputnya nanti. Kemudian di sini ada fase 1 untuk baca input sampai akhirnya, sampai selesai, di mana di sini while ada fungsi looping while, ada while if gets input size of input string string copy input slash n 0 remove new line. Nah, untuk fungsi ini di mana kalau inputnya garis 3 ini artinya sudah selesai ngisi perintah, keluar dari looping tersebut. Nah, selanjutnya di string copy commands ini command count artinya dia menyimpan input ke dalam commands dan menaikkan jumlah command count. Nah, selanjutnya untuk fase kedua, di mana untuk fase kedua ini kita akan menjalankan perintah mengeksekusi input. Di mana sini ada looping for. Nah, looping ini untuk menjalankan setiap perintah nanti satu per satu. Nah, selanjutnya di bagian if ini sampai token. Nah, ini string token ini dipakai nanti untuk memecah string jadi bagian-bagian, di mana ada pakai pagar ini, pagar sebagai perintahnya. Kemudian input plus 12 ini maksud artinya kita langsung lompat ke 12 karakter ya. Nah, langsung mulai dari data setelah student add. Nah, di sini ada char ID 12, name 40, year 5, gender 10, string copy ID token, kemudian token string token null, di mana pada code ini kita menyimpan data mahasiswa nantinya seperti nama, ID, tahun masuk, dan jenis kelamin dari mahasiswa tersebut. Di sini ada kemudian untuk fungsi enum gender T, ini nanti yang menentukan dari gendernya
si mahasiswa apakah dia male atau female, laki-laki atau perempuan. Kemudian di bagian eh, students, students count, create student ID, name, year, dan gender ini, seperti saya bilang tadi, di mana dia akan memanggil fungsi create student untuk membuat data mahasiswa dan kemudian akan disimpan ke dalam bentuk array, di mana data mahasiswa atau create student ini terdiri dari ID mahasiswanya, nama mahasiswa, tahun angkatan, dan gender mahasiswa. Nah, lanjut di sini ada else if, di mana input dorm at 9 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, di mana eh, kita di create student ini diminta ID, name, year, dan gender. Tetapi ini untuk di asrama. Nah, kemudian untuk char name 20, gender string 10. Nah, ini untuk unsigned dari sort capacity-nya, dari nama asrama, kapasitasnya, dan jenis kelaminnya. Dan di sini dipakai juga string token untuk mengambil bagian-bagian dari string inputnya, lalu disimpan dan dikonversi ke tipe yang sesuai. Nah, di sini untuk dorms count, create dorm, nama, capacity, gender. Nah, ini menambah list di asrama dengan fungsi create dorm. Selanjutnya di else ini, di sini ada juga looping untuk looping for integer i sama dengan 0. Nah, di bagian eh, ini akan menampilkan semua data mahasiswa secara singkat, tapi tanpa info dari asrama yang sebelumnya. Kemudian di sini ia akan mencetak data mahasiswa yang kita minta. Nah, di bagian ini string com input students print all detail, artinya dia akan mencetak lebih lengkap termasuk dari asramanya. Kalau yang tadi itu tidak mencakup dari asrama, data asrama. Sedangkan di bagian ini di else if student print all detail, dia dia mencetak lebih lengkap termasuk dari asrama mahasiswa. Nah, selanjutnya di bagian ini akan mencetak dari info asrama, kemudian kapasitas, jenis kelamin, dan jumlah penghuninya. Nah, terakhir di sini ada return null yang artinya program selesai dan keluar dengan normal. Dan untuk mencoba hasilnya, kita coba di bagian memasukkan inputnya, di mana di sini arahan yang diminta kita memasukkan input seperti berikut dan menghasilkan output seperti berikut. Untuk pengujiannya kita coba di bagian kita coba run, di mana sini kita pakai PowerShell saja. Nah, untuk PowerShell sini kita ambil dari Makefile. Kemudian kita masukkan ./t1001. Nah, kita masukkan. Kita coba di bagian PowerShell-nya, di mana di sini kita coba masukkan ./t1001. Bentar.
jadi mengalami masalah. Nah, di sini kita peroleh hasilnya. Winry Nainggolan 2022 male, unsigned, dan kita peroleh di sini awalannya NIM, kemudian nama, tahun angkatan, dan gendernya sesuai dengan yang diminta, di mana sini Ferry Panjaitan 2022 male, unsigned. Mungkin sekian untuk task 2. Kita review untuk task 3, task 1-nya kita review untuk task 2-nya, di mana di sini assigning student into dorms. Nah, bagaimana dengan task 2 ini? Nah, untuk task 2 kita review dahulu, kita bahas terlebih dahulu code-nya, di mana di sini include studio.h, include string.h, kemudian sini ada include libsdorms.h, include libstudent.h. Nah, di bagian ini ada libsdorm ini untuk berisi deklarasi nantinya untuk struktur dan fungsi yang berhubungan dengan asrama. Nah, kemudian di sini ada include libstudent.h untuk mengimpor file header nanti dari student H yang berisi dari deklarasi di bagian ini. Kita lanjut di sini fungsi untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Nah, di bagian ini void assign student. Nah, ini untuk mendeklarasikan fungsi assign student yang menerima nanti dua parameter, di mana parameter itu student mahasiswa dan dorm dari asrama. Kemudian di fungsi if dorms residence dorm, nah ini akan memeriksa dua kondisi, di mana jumlah penghuni asrama yang harus kurang dari kapasitas asrama. Kemudian di bagiannya itu gender mahasiswa harus cocok dengan gender asrama, di mana kalau tergantung asramanya maka akan ditentukan dari gendernya, male atau female. Kemudian di bagian student dorms sama dengan dorm itu jika kondisi terpenuhi maka mahasiswa akan ditempatkan di asrama dengan menambahkan pointer asrama ke dalam variabel dorm. Kemudian di bagian dorm resident num plus yang begini ini. Nah, ini untuk mengupdate jumlah penghuni asrama dengan menambahkan nanti resident num setelah mahasiswa ditempatkan di asrama. Nah, di sini untuk menutup blok if dan fungsi assign student, di sini ada integer main. Nah, ini. Nah, di sini ini adalah fungsi utama program yang akan menjalankan pertama kali saat program dimulai. Nah, di sini terdapat juga kapasitas atau mendeklarasikan array students yang menyimpan data hingga dari 100 mahasiswa. Kemudian array dorms-nya itu 100 asrama. Nah, kalau di student 100 mahasiswa, dia akan di dorms 100 asrama. Di variabel selanjutnya kita bahas di variabel student count ini menghitung dari jumlah mahasiswa yang telah ditambahkan. Nah, dorm count sebaliknya menghitung jumlah asrama yang telah ditambahkan. Kemudian untuk charge command 100 mendeklarasikan nanti array hingga 100 perintah. Masih panjangnya sini 100 karakter. Nah, command count menghitung jumlah perintah yang dibaca. Kita lanjut ke fungsi while ini. Fungsi while ini menggunakan EFGETS ya untuk membaca input dari baris demi baris dari pengguna. Sedangkan di input ini, nah di sini menghapus karakter new line atau /n yang mungkin nanti ada di akhir input agar tidak mengganggu pemrosesan data. Kemudian di bagian if ini, if input ini untuk memeriksa apakah nanti input yang dimasukkan adalah hasilnya selesai. Jika iya, maka keluar dari loop dan berhenti membaca input. Selanjutnya fungsi eksekusi perintah satu persatu. Nah, di mana untuk fungsi ini menyimpan, sini ada looping perulangannya juga untuk menjalankan perintah yang telah dibaca, dan ini akan menyalin perintah dari array commands ke variabel
input untuk diproses. Jadi ini ada fungsi if-nya untuk memeriksa apakah perintah dimulai dengan student add. Kita langsung balas di dorm add ini aja. Nah, di dorm add ini, di else if, nah ini memeriksa apakah perintah dimulai dari dorm add. Jika iya, maka melanjutkan dari pemeriksaan data asrama. Ya, di sini menggunakan string token juga untuk memecah input setelah dorm add menjadi nama asrama, kapasitas asrama, dan gender dari asrama. Kemudian di sini ada juga bagian ini, string copy name token. Nah, di sini menyalin dari nama asrama dan mengkonversikannya kapasitas menjadi integer dengan fungsi atoy. Nah, dan menjadi menyalin jadi gender asrama, di mana nanti kita ketahui gendernya male atau female. Di dorms count ini, seperti tadi yang saya bahas di T1 sebelumnya, untuk objek asrama, fungsi create dorm, dan menyimpannya dalam array dorms. Kemudian untuk di bagian student print all detail, untuk seperti yang sudah saya bilang, untuk mencetak informasi tentang semua mahasiswanya dari ID, nama, year, dan dormnya. Nah, untuk detailnya, untuk detail sama juga, tapi ini tentang semua yang ada di asrama. Kemudian assign student ini, di bagian assign student, mendeklarasikan nanti pointer student dan dorm yang akan digunakan untuk mencari mahasiswa dan asrama yang sesuai nantinya. Sini juga untuk mencari looping ya, untuk mencari dari mahasiswa dengan ID yang sesuai dalam array studentnya. Ada juga di sini untuk mencari dorm berdasarkan nama, di mana ada juga looping for integer i sama dengan 0. Nah, ini untuk mencari asrama dengan nama yang sesuai dalam array dorms-nya nanti. Jika tidak ditemukan dan valid, maka di sini if student sama dengan null dan dormnya juga itu null. Mengakhiri code-nya di sini return 0 untuk menandakan program berakhir dengan nilai 0 dan menandakan tidak ada kesalahan yang terjadi pada kode pemrogramannya. Untuk mencoba atau mereview hasil dari input yang diberikan di sini dan outputnya, kita langsung saja menjalankannya di bagian PowerShell. Nah, di sini kita buat slash T10 T10 underscore 02. Nah, sini untuk review. Nah, di sini untuk input yang akan kita coba untuk assigning student into dorms ini sebagai berikut. Nah, di sini kita coba. Di sini agak bermasalah. Kita coba ulang di bagian PowerShell-nya, di mana di sini make file, copy saja dot slash T10 02.
untuk code-nya di sini coba kita copy. Kemudian ini bisa. Nah, pasti. Maaf tadi agak bermasalah. Di sini kita peroleh datanya sebagai berikut. Kita lanjut aja langsung ke bagian ke T03-nya, di mana di sini T03 diminta untuk membuat moving student into another dorm untuk TC3-nya. Nah, untuk TC3-nya ini kita menentukan dalam bentuk dorm lagi, di mana di sini diberikan include studio untuk header-nya, kemudian seperti tadi libs slash dorm.h untuk header-nya, kemudian libs slash student.h. Nah, sini ada fungsi assign untuk seperti task 2 tadi. Sini ada juga void tadi yang seperti saya jelaskan untuk menempatkan mahasiswa ke dalam asrama. Sebetulnya secara code-nya hampir mirip seperti yang bagian task 1, kemudian dibandingkan juga ke task 2 mirip. Jadi untuk menjelaskannya saya tidak mungkin saya tidak menjelaskan secara dua kali. Dan untuk fungsi move seperti task 3, nah ini void move student. Nah, void move student ini untuk mendeklarasikan fungsi move student yang akan memindahkan mahasiswa ke asrama barunya nanti. Selanjutnya untuk mengecek di sini ada fungsi if. Apakah asrama sudah penuh atau jenis kelaminnya tidak sesuai dengan asrama? Nah, jika ya, maka mahasiswa tidak dapat dipindahkan. Langsung saja kita lanjut. Nah, di sini hampir sama juga tadi seperti code yang pertama ya. Untuk di bagian string talk ini plus 12 yang artinya untuk mengambil dari ID mahasiswa. Dan dari perintah menggunakan string talk untuk misalkan string dan lainnya. Nah, ini untuk else if untuk print all detail tadi seperti yang saya bilang untuk data mahasiswa. Kalau all detail ini nanti untuk data asramanya. Nah, else-nya di sini jika perintah dimulai dari dorm add-nya, maka perintah akan menambahkan asrama baru. Sini char name 20 yang artinya untuk unsigned dari dan capacity, mana menyimpan dari dalam asrama jenis kelamin yang diterima dan kemudian kapasitas dari asrama. Tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, langsung saja kita bahas di sini. If student dan dorm sama dengan null. Nah, ini assign student. Nah, di sini untuk mahasiswa belum memiliki asrama, maka memilih fungsi dari assign student-nya. Sini fn student dorm yang nanti untuk memanggil fungsi yang sesuai, entah assign student atau dari move student-nya untuk menempatkan dan memindahkan mahasiswa. Dan return 0 di akhir kode untuk menandakan program selesai. Nah, untuk mengimplementasi dari code-nya, kita coba untuk run saja. Bagian menu terminal, kita pakai PowerShell saja. Terus kita masukkan input dari DC3 yang diberikan. Copy paste. Nah, berikut adalah hasil dari output dari DC3. Mana di sini untuk NIM, kemudian nama, tahun angkatan, dan jenis kelamin.
Nah, di sini untuk asrama tertera juga, di mana sebagai contoh ini Winfrey Nenggolan 2022 dengan gender male yang berada di asrama mana. Mungkin kira-kira seperti itu penjelasan dari saya pada taks 3. Dan mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, di mana baru saja saya membahas taks 1, 2, 3. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.